Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani dengan NPM 22120110103. Di sini mata kuliah saya Hukum Pemerintahan Daerah, kelasnya Pak Ade Arif Firmansyah, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah tersebut. Ada alasannya. Yang pertama, ada memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kenapa? PKD adalah penyelenggaraan kerjasama daerah. Ya, kenapa? Satu, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah karena PKD memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah. PKD juga mendorong mengoptimalisasi sumber daya pelaksanaan pemerintah daerah. PKD juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kerjasama daerah sehingga minimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, ada mendukung desentralisasi. Kenapa mendukung desentralisasi? Mungkin PKD memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui kerjasama dengan pihak lain. PKD mendorong juga terjalinnya kerjasama antar daerah sehingga memperkuat sinergi dalam kolaborasi pembangunan regional. PKD juga membuka peluang bagi daerah untuk belajar dan bertukar pengalaman dari daerah lain melalui kerjasama, sehingga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah. Alasan yang ketiga, ini meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Kenapa? Karena PKD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur di daerah melalui kerjasama dengan pihak lain. PKD juga mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui kerjasama dengan sektor swasta dan investor. Dan juga PKD membuka peluang bagi pencipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui kerjasama dengan pihak lain. Contohnya kerjasama antar daerah itu dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, itu dapat menghemat biaya dan waktu pembangunan. Alasan yang keempat, ini memperluas peluang investasi dan ekonomi. Contohnya kayak kerjasama antar daerah dalam pembangunan pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terus alasan yang kelima, ini memperkuat kerjasama antar daerah. Peraturan daerah ini mendorong kerjasama antar daerah dalam berbagai bidang, kayak seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan ada tinjauan filosofisnya, dilandasi filosofi seperti gotong royong, kerjasama, keadilan, dan keberagaman. Ada juga tinjauan sosiologisnya. Perda ini mencerminkan realitas sosial di era desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kerjasama daerah menjadi penting untuk membantu daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan sosiologisnya perda ini mencerminkan realitas sosial di era desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kerjasamanya daerah menjadi penting untuk membangun daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya.
mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, selanjutnya teman-teman ada aturan dan peraturan Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah yang mendukung kemajuan kesejahteraan daerah. Peraturan daerah ini memuat beberapa aturan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung kemajuan ini dan kesejahteraan daerah. Ada beberapa pasal nih yang menjelaskan tentang PKD atau penyelenggaraan kerjasama daerah. Contohnya pasal 4 nih, itu berisi tentang tujuan PKD. Nah, tujuan PKD ini berisikan tentang meningkatkan pelayanan publik. Yang pertama. Yang kedua, mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada ruang lingkupnya di pasal 4 nih, ruang lingkup PKD yang meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan lainnya. Lalu beralih di pasal 5. Pasal 5 juga nih, ada prinsip-prinsip PKD. Prinsip-prinsip PKD yang yaitu tentang saling menguntungkan, saling menghormati, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selanjutnya ada di pasal 6. Pasal 6 ini berisi tentang bentuk-bentuk PKD, di mana bentuk-bentuknya yaitu kerjasama antar daerah, kerjasama antar dengan pihak swasta, dan kerjasama dengan pihak lain. Di pasal 7-nya ada tahapan PKD, di mana tahapan PKD itu yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Lalu ada di pasal 8-nya yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang berwenang menyelenggarakan PKD. Pihak-pihaknya itu siapa sih? Yaitu gubernur, bupati atau wali kota, atau pemimpin badan yang lainnya. Di pasal 9 nih, pasal 9 ini menjelaskan tentang membentukkan unit kerja penyelenggaraan PKD, membentuk unit kerja khusus untuk menangani PKD. Di pasal 10-nya ada beralih di sumber dana PKD. Di mana sih sumber dana PKD? Yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apa itu? APBD, sumber pihak lain, dan atau sumber lainnya yang sah. Di pasal 11-nya menjelaskan tentang pemantauan dan evaluasi PKD. Itu menjelaskan tentang dilakukan secara berkala untuk memastikan PKD berjalan dengan efektif dan efisien. Di pasal 12-nya ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa SKD melalui musyawarah maupun peradilan. Untuk pasal 13-nya ini menjelaskan tentang pemberian penghargaan dan pembinaan, memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi dalam bidang PKD dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara PKD. Di pasal 14-nya ini ada ketentuan lainnya yang mengatur hal-hal yang belum diatur di Perda ini. Selain itu, Perda ini juga memuat beberapa aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, seperti ketentuan tentang pelibatan masyarakat dalam PKD. Hal ini juga penting memastikan bahwa PKD dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketentuan tentang peran swasta dalam PKD. Kerjasama dengan pihak swasta dapat membantu daerah dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada ketentuan tentang kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti pencemaran lingkungan dan bencana alam. Gitu. Alasan mengapa sih daerah lain perlu peraturan daerah yang sama di PKD ini? Dia kan Provinsi Lampung di nomor 1 tahun 2021
21 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah atau PKD. Kenapa sih daerah perlu membuat peraturan daerah yang sama? Ada beberapa poin yang penting nih yang menjadi acuan bagi daerah lain untuk membuat perda yang serupa. Yang pertama itu alasannya itu yang paling penting tuh kayak karena mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Kenapa? PKD merupakan instrumen paling penting nih bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan PKD, daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu poin penting yang kedua, yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Kenapa? PKD dapat membantu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Contohnya, kerjasama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dan menghemat biaya dan waktu pembangunan. PKD juga membantu daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan saling berbagi pengalaman. Lalu poin penting yang ketiga yaitu memperluas peluang investasi ekonomi. PKD juga membantu daerah dalam menarik investasi dari pihak swasta. Contohnya kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PKD juga dapat membantu daerah dalam memasarkan produk-produk unggulannya ke daerah lain. Terus poin keempat apa sih? Yang poin keempat yaitu memperkuat kerjasama antar daerah. Ini yang paling penting sih menurut aku karena PKD mendorong kerjasama antar daerah dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kerjasama antar daerah dapat membantu daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama seperti pencemaran lingkungan dan bencana alam. PKD juga membantu daerah dalam meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Poin selanjutnya yang kelima itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Nah ini juga paling penting nih. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Dengan membuat perda ini, perda PKD sendiri, itu daerah menyesuaikan aturan PKD dengan kebutuhan dan kondisinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa PKD dapat berjalan dengan secara efektif, efisien dan di daerah tersebut. Selain perda PKD juga dapat membantu daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, memperkuat demokrasi lokal. Peraturan daerah tentang PKD diperlukan bagi daerah karena memiliki beberapa landasan penting. Oh iya, ada tujuan filosofisnya ini di Pancasila. Kenapa ada di Pancasila? Karena PKD ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya di sila ke-3 dan ke-4, yaitu persatuan dan kerakyatan. Kerjasama antar daerah dan pihak lain mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Untuk ada tujuan sosiologis. Nah, tujuan sosiologisnya itu keterkaitan antar daerah. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang seringkali bersifat lintas wilayah. Lalu ada keterbatasan sumber daya. Kerjasama dengan pihak lain dapat membantu daerah mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan mencapai tujuan pembangunan daerah. Ada dinamika dan kompleksitas permasalahan. Dinamika dan kompleksitas permasalahan di daerah membutuhkan
solusi yang inovatif dan kolaboratif yang dapat diwujudkan melalui kerjasama yang dengan pihak lain. Oh iya, ada tinjauan yuridisnya. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini di pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan pemerintah daerah yang bersifat otonom dan khusus. Lalu PKD juga merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan otonomi daerah. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain. Nah, PKD juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan kerjasama. Nah, ini PKD ini jelas banget, guys. Lalu ada juga Perda tentang PKD untuk memiliki urgensi yang tinggi bagi daerah karena memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mensejahterakan masyarakat. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, mendukung pelaksanaan desentralisasi, dan memiliki dasar hukum yang kuat dan konstitusi dan undang-undang. Perlu diingat nih kawan-kawan, bahwa Perda ini hanya mengatur tentang penyelenggaraan PKD secara umum. Untuk informasi lebih detailnya tentang jenis-jenis PKD, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan PKD, perlu merujuk pada peraturan daerah lain yang terkait dengan PKD daerah tersebut. Jadi, sekian dari saya tentang penyelenggaraan kerjasama daerah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.